Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat serta dapat dipertemukan di video pembelajaran pada kali ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya yaitu SPLDV. Nah, SPLDV itu apa sih? Sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sistem persamaan linier dua variabel ini meliputi ada peta konsepnya. Yang pertama kita akan membahas tentang bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel, penyelesaian sistem persamaan dua variabel, lalu penerapan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang bentuk umum dulu, untuk bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel. Oke, nah selanjutnya kita buka bukunya. Kalian buka bukunya di halaman 193, yaitu kita akan memahami dulu nih konsep dari persamaan linier dua variabel ini. Nah, saat kalian kelas 7, kalian pasti sudah mempelajari konsep persamaan linier dua variabel ini. Satu variabel kita. Jadi kita tuh dipelajarin pada saat SMP kalian dipelajari itu persamaan linier satu variabel. Nah, selain itu juga kalian juga sudah mempelajari operasi bentuk aljabar serta persamaan garis lurus yang sudah dipelajari di bab sebelumnya. Nah, materi tersebut itu adalah konsep dasar gitu awalnya yang akan kalian pelajari, yang akan kalian gunakan untuk memahami sistem persamaan linier ini. Nah, namun sebelum kalian mengenal sistem persamaan linier dua variabel, terlebih dahulu kalian harus memahami dulu nih konsep persamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya kita akan mengamati dulu nih, kita akan mengamati banyaknya sekali masalah yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel ini. Nah, namun masalah atau situasi bagaimana yang dapat dinyatakan dengan persamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita menyelesaikan atau menuliskan dengan persamaan ini. Nah, untuk mengetahuinya kita akan mencoba ada contoh nih, salah satu contohnya yaitu Arthur, atau ada seorang Arthur bernama Arthur. Nah, dia ini seorang mahasiswa tingkat 3 namun menerima les gitu. Dia ikut les, maksudnya dia ini ngajar les di suatu privat dan memperoleh gajinya itu 80.000 per jam. Nah, misalkan diberikan sebuah tabel. Nah, 1 jam ini itu dia mendapatkan 80.000. Berarti ini tabelnya 80.000 karena ini dalam bentuk puluhan ribu. Jadi ditulisnya 8-nya doang. Nah, kalau 2 jam berapa? Berarti kalikan 2 jadi 16. Kalau 3 berarti 24. Kalau 4 berarti 32 dan kalau 5 berarti 40. Jadi itu per jamnya ya, per jamnya berarti 80.000, 160.000, lalu 240.000, terus 320.000 dan 400.000. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan aja. Ayo menggali informasi. Nah, untuk menggali informasi, misalkan ada sekelompok siswa atau SMP Sukamaju merencanakan studi lapangan. Nah, perwakilan kelompok mereka mengamati brosur spesial yang ditawarkan oleh sebuah agen bus. Nah, agen bus Galaxy melayani tur 1 hari dengan biaya sewa bus sebesar 2 juta dan untuk makan serta retribusi lainnya, tiap siswa dikenakan biaya sebesar 150.000. Nah, untuk memudahkan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh rombongan, ketua rombongan ini juga menulis persamaan seperti berikut. Ya, total biayanya yang dikeluarkan lalu sama dengan biaya bus ditambah dengan biaya retribusi dikalikan dengan jumlah siswanya. Berarti biaya retribusi ini semuanya betul dikalikan dengan siswanya. Nah, variabel yang persamaan dimisalkan ini adalah H gitu. Misalnya total biayanya dikeluarkan itu adalah H-nya gitu. Yakni total biayanya. Terus dan S yakni banyaknya siswa yang mengikuti studi lapangan. Sehingga persamaannya menjadi H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 dikalikan dengan S, atau H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S. Berarti kan karena 150 dikalikan dengan S, nah S ini adalah jumlah siswanya, jadi 150.000 dikalikan dengan S, jadi 150.000 S. Lalu persamaan H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S
merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, karena kenapa kok persamaan linear dua variabel? Karena yakni ada huruf H dan S yang keduanya berpangkat 1. Jadi ini tuh pangkatnya 1 dan memiliki dua variabel. Nah, karena ada dua huruf gitu, H dan S. Nah, ini juga nih termasuk nih contoh-contoh dari persamaan linear dua variabel, karena ada Y sama dengan 2X, jadi kan Y dan X, dan yang B-nya Y sama dengan 4X, lalu min 3, dan yang C-nya ini adalah A plus 2B sama dengan 4. Nah, untuk selanjutnya berarti ini sama ya, yang D sampai H ini memiliki dua variabel, jadi ini termasuk dalam sistem persamaan linear dua variabel. Lalu perhatikan nih persamaan dari H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S. Bagaimana cara kita untuk menentukan penyelesaiannya gitu? Kita harus tahu bahwa persamaan linear satu variabel ini memiliki satu selesaian saja. Lantas berapakah selesaian dari persamaan linear dua variabel? Nah, selesaian persamaan linear dua variabel ini merupakan pasangan yang berurutan gitu loh. Pasangan yang berurutan yang membuat persamaan menjadi benar. Nah, berarti selesaikan nih dari H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S. Nah, berarti dapat ditentukan dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai S-nya dengan sebarang bilangan. Ingat bahwa S menunjukkan banyak siswa yang mengikuti studi lapangannya. Nah, berarti misalkan di contohnya S ini sama dengan 20. Berarti siswa yang mengikuti study tour ini terdapat 20 orang. Berarti gimana? Untuk selanjutnya berarti tinggal kita masukkan S-nya ke dalam yang sudah kita ketahui tadi di dalam rumus. Kan rumusnya H sama dengan ini, rumusnya H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S. Nah, berarti kan kita tinggal pindahin, jadi S-nya itu kita gantikan dengan 20. Jadi sama dengan H sama dengan 2 juta ditambah dengan 150.000 dikalikan dengan 20. Jadi berapa hasilnya? H sama dengan 2 juta ditambah 3 juta, H sama dengan 2 juta ditambah dengan 3 juta. Nah, H-nya berapa hasilnya? H-nya itu adalah 5 juta. Jadi, salah satu penyelesaian dari persamaan H sama dengan 2 juta plus 150 S adalah 20,5 juta. 5 juta. Jadi, 20 ini adalah S-nya, 5 juta ini adalah H-nya. Jadi, S, H-nya berapa? 20,5 juta. Nah, lalu perhatikan nih, bahwa untuk S ini sama dengan 20 dan H-nya itu sama dengan 5 juta, membuat persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, apakah hanya satu selesaian saja gitu? Enggak hanya satu selesaian, karena variabel S ini selalu berubah-ubah dan merupakan variabel bebas. Sedangkan variabel H ini adalah variabel yang terikat gitu, karena nilai H ini bergantung pada nilai S-nya. Berarti kalau misalkan kita ganti S-nya misalkan 30, berarti gimana? Jadi 2 juta ditambah 150 dikalikan dengan 30. Kalau misalkan diketahuinya di sini adalah 30. Nah, berarti hasilnya gimana? H sama dengan 2 juta ditambah 4.500.000. Berarti hasilnya bukan 5 juta. Hasilnya berarti 6.500.000. Untuk untuk S-nya sama dengan 30 dan H-nya itu berarti 6.500.000. Artinya, harga yang dikeluarkan kelompok siswa ini bergantung pada banyaknya siswa yang ikut dalam studi lapangan. Jadi, kalau misalkan harga totalnya itu gimana sih? Kalau misalkan berbeda gitu. Kalau misalkan tadi siswanya kan misalkan 20. Kalau misalkan siswanya nambah, berarti dia ditambah lagi gitu. Ditambah berarti 30. Nah, baru dihasilkan totalnya 6.500.000 tadi itu. Yang kita misalkan 30-nya misalkan 30 siswa berarti 6.500.000 untuk total seluruh biaya yang harus dikeluarkan pada saat study tour. Kita lanjut ke contoh 5.1. Nah, tentukan apakah pasangan berurutan berikut adalah salah satu selesaian dari persamaan yang diberikan. Nah, contohnya gimana? Contoh yang A nih. Yang A ini kan Y sama dengan 2X ditambah 2X. Nah, titiknya berapa? Berarti titiknya itu 3,6. Misalkan 3,6. Nah, ini tuh kita ganti nih. Berarti yang 3 ini adalah X-nya. Lalu yang 6 ini adalah Y. Berarti tinggal kita ganti aja. Atau kita masukkan angka-angka yang ini
ke variabelnya. Berarti ini yang X, 3 ini adalah yang X, dan yang 6 ini adalah yang Y-nya. Nah, itu gimana? Yang Y itu berarti masukin ke 6, berarti 6 sama dengan 2. Karena ada X, berarti yang X ini kita ganti dengan 3. Berarti 2 dikalikan 3 berarti sama dengan 6. Berarti sama-sama 6, yang kirinya 6, dan yang kanan juga 6. Jadi, 3,6 ini adalah salah satu selesaian dari Y sama dengan 2X. Nah, sedangkan yang B-nya ini, kalau misalkan contoh Y rumus dengan rumusnya, Y sama dengan 4X min 3 dengan titiknya 4,12. Nah, berarti kalau kita rubah yang X-nya ini ada 4, berarti, dan yang Y-nya ini 12. Jadi kita rubah aja, yang Y berarti 12 sama dengan 4 dikalikan dengan X. Tadi kan X-nya kita rubah dengan 4, dikurang 3. Nah, 4 kali 4 berapa? 16. Dikurang dengan 3, hasilnya 13. Berarti ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Jadi 4,12 ini bukan selesaian dari Y sama dengan 4X min 3. Gitu hasilnya. Nah, terus kita lanjut ke contoh yang 5.2. Nah, 5.2 ini gimana? Nah, 5.2 ini kan misalkan contohnya gini. Ada persamaan nih, persamaan sama kayak tadi. H itu sama dengan 2 juta ditambah 150S. Nah, yang menyatakan H ini dalam rupiah. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk studi lapangan sebanyak S atau siswa. Nah, berapakah banyak siswa yang mengikuti studi lapangan jika biaya yang harus dikeluarkan adalah 7.700. Berarti yang sudah diketahuinya itu adalah H-nya gitu loh. H-nya itu maksudnya hasil dari totalnya tuh 7.700.000 rupiah gitu loh. Nah, berapa sih siswa yang mengikutinya? Nah, gimana caranya? Kita dengan masukkan, gunakan persamaan untuk menentukan nilai S dengan H-nya 7.700. Berarti sudah diketahui ya, untuk H-nya adalah 7.700. Dengan persamaannya, H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S. Nanti kita tinggal rubah aja yang H-nya. Nanti kita rubah H-nya jadi 7.700 sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S. Nah, habis itu yang sebelah ini nih. Sebelah kanan 2 juta ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena sebelah kanannya positif, kalau pindah ke sebelah kiri jadinya negatif. Jadi 7.700 dikurang 2 juta sama dengan 150.000 S. Nah, kita kan akan mencari nih, hasilnya adalah 5.700 sama dengan 150.000 S. Nah, kita akan mencari S-nya nih. Nah, gimana cara S-nya? Berarti kan kita ibaratkan 150.000 ini dikalikan dengan S. Nah, kalau misalkan ruas kanannya dikali terus kita pindah ke sebelah kiri, ruas yang 150.000 ini gimana jadinya? Kalau misalkan di kanannya dikali, pindah ke kiri, jadi pembagian. Jadi dibagi 5.700 dibagi dengan 150.000. Hasilnya berapa S-nya? Hasilnya adalah 38 S. Jadi banyak siswa yang mengikuti dalam studi wisata ini adalah 38 siswa. Jadi kalian bisa menggunakan tabel dan grafik untuk menyajikan persamaan linear dua variabel. Gitu. Ya, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang mencari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 4X plus 2Y sama dengan 8. Untuk X, Y masuk ke dalam himpunan bilangan bulat. Dapat tulis dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, seperti gini gitu loh. Kita ibaratkan gini, variabel bebasnya itu adalah X dan variabel terikatnya adalah Y. Nah, variabel bebasnya itu bebas, misalkan angkanya mau bilangan caca, misalkan dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, atau misalkan minus dan seterusnya. Nah, itu variabel terikatnya gimana? Variabel terikatnya harus dapat dari hasil yang ini, misalkan kalau misalkan X-nya 0 berarti 4 kali 0 berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 8. Berarti kita akan mencari Y-nya sama dengan berapa? Jadi 8 bagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Hasilnya berarti variabel terikatnya adalah 4. Dan kalau misalkan 1 berarti variabel terikatnya 2, dan untuk 2 variabel bebasnya 2 berarti yang terikatnya adalah 0. Lalu pasangan berurutannya X, Y-nya berapa? Berarti tinggal masukin aja X-nya 0 dan Y-nya 4 berarti 0,4. Kalau misalkan 1,2 berarti 1,2. Lalu yang terakhir misalkan
2,0 berarti 2,0 X-nya. Nah, seperti gambar grafik dalamnya. Jadi, himpunan penyelesaiannya persamaan dari 4X plus 2Y ini sama dengan 8 adalah 0,4, 1,2, dan 2,0. Nah, kita lanjut langsung ke soalnya. Contoh soal yang di materi keempat. Salah satu persamaan linier dua variabel yang sering kita jumpai adalah rumus jarak. Nah, jarak diperoleh dari hasil kali kecepatan dikali waktu. Nah, perhatikan contoh berikut. Rata-rata kecepatan kereta api adalah 64 km per jam. Nah, buatlah persamaan tabelnya dan grafik yang menyatakan hubungan antara waktu dan jarak yang ditempuh kereta api. Nah, alternatif penyelesaiannya gimana? Alternatif penyelesaian ini untuk menyelesaikan masalah ini, kalian bisa menggunakan rumus S sama dengan 4T. Nah, S ini menyatakan jarak dan T ini menyatakan waktunya. Nah, tabel yang dibuat gimana? Berarti kalau misalkan S sama dengan 64T, itu sama dengan gimana tabelnya? Nah, ini tabelnya. Nah, waktu itu adalah jam, kan misalkan 1, 2, 4, 6 gitu. Nah, habis itu dengan rumusnya D sama dengan 64T. Nah, jarak ini adalah D-nya. Nah, habis itu langsung kita masukkan aja. Berarti kalau misalkan 1, D-nya itu berarti 64 kali 1. Berarti kan T-nya itu kita ganti 1. Nah, D-nya berapa? 64. Berarti 1,64. Kalau misalkan 2 gimana? D sama dengan 64 kali dengan 2. Hasilnya berapa? 128. Nah, kalau misalkan pasal urutannya gimana? 2,128. Nah, lalu kalau 4, D sama dengan 6 kali 4. Berarti berapa? D-nya berapa hasilnya? 256. Jadi pasal urutannya berapa? 4,256. Dan seterusnya gitu. Nah, untuk grafiknya gimana? Berarti kita titikin aja. Tadi kan berapa grafik yang pertama? 1,64 berarti 1,641 nya di X. Nah, satu ini, nah 64 itu berapa? Soalnya di ujung sini, pokoknya di sini berarti sininya 64 gitu loh. Kita kira-kira aja gitu, kita kira-kira kalau misalnya di sini 64 gitu. Terus 2-nya berapa? 2,18 berarti 2,18 berarti sini ya. Dikit ini di atasnya. Kalau misalkan 4, nah kalau misalkan 4 gimana? Berarti 4,256 hasilnya berapa? Berarti 256 berarti di sini, dan yang 6,384 di sini. Habis itu kalian tarik garis dari titik 0 ke atasnya gitu, dan seterusnya pokoknya titiknya di atasnya. Nah, hasilkan berarti grafik jarak dan waktunya yang ditempuh oleh kereta api. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih yang sudah memperhatikan, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan video pada kali ini. Bapak cukupkan. Mohon maaf sebelumnya jika banyak kata-kata yang salah dan mungkin banyak tindakan yang tidak membuat kalian tidak enak. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.